Udah aman Pak Nanda? Dan Silahkan Pak Nanda, dipersilahkan. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Isan dan rekan-rekan semuanya atas kesempatan pada kali ini dalam diseminasi kegiatan PKM kelompok saya yang berjudul pemanfaatan AI dalam produksi konten edukasi media sosial di Madrasah Aliyah Negeri 5 Bogor. Di sini saya tidak sendiri, ada tim dosen. Yang pertama saya sendiri, kedua ada Ari Putra, Eskom Mkom sebagai narasumber, kedua ada Yudisti Prahigo Permana, Eskom Mkom sebagai narasumber juga. Selanjutnya ada tim mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Yang pertama Muhammad Reza Nur Amin, Salwa Hafita, Vivin Trihandayani, Nenden Miuti, dan Kuku Wisagayu. Sebelum kita melakukan PKM, kami menganalisa situasi pada tempat PKM. Lokasi tempat PKM kami, yakni pertama ada di Jalan Raya Bunar nomor 3, Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peserta dalam PKM ini ada 40 orang yang terdiri dari siswa dan siswi dari Iman 5 Bogor yang ketika pelaksanaan mereka kelas dicampur dari kelas 12, 10, dan kelas 11 seperti itu. Analisa yang kami dapatkan mencetak lulusan yang unggul secara akademis dan spiritual, digital, kreatif, dan mampu mempresentasikan diri sebagai individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman. Kayak rumusan masalah yang saya dapatkan pada PKM ini, pertama, bagaimana siswa dapat beralih dari konsumen menjadi produsen konten digital yang produktif. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya citra diri digital yang profesional. Bagaimana membantu siswa membuat CV dan presentasi yang menarik dan profesional. Keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun tulisan ataupun narasi yang berdampak. Yang kelima, bagaimana membekali siswa dengan keterampilan praktis agar mampu bersaing pada seleksi tingkat lanjut. Adapun tujuan dari PKM ini ada yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam menghasilkan konten digital yang kreatif, produktif, dan strategis. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya membangun citra diri digital yang profesional. Yang ketiga, membekali siswa dengan keterampilan dalam membuat CV dan presentasi visual yang menarik dan profesional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun tulisan atau narasi yang kuat, yang berdampak, seperti esai motivasi atau portofolio. Yang kelima, memberikan keterampilan praktisi tambahan kepada siswa agar mampu bersaing lebih efektif pada berbagai proses seleksi akademi maupun non-akademi. Desain dari pemecahan masalah objek PKM ini yang pertama pembukaan dan sambutan dari kelompok dosen, penyampaian materi dari kelompok dosen, praktek desain dan pembuatan konten eh, dari kelompok dosen dan dibantu oleh tim mahasiswa. Yang terakhir, kita melakukan diskusi. Metode pelaksanaan PKM. Pertama, analisa kondisi lapangan. Kedua, rumusan masalah. Yang kedua, konsep surat menyurat. Jadi, ketika sebelum PKM ini melaksanakan, kita surat menyurat pada Kabit. Mereka bilangnya Kabit
bidang hubungan masyarakat ya. Lalu kami mengajukan surat eh, permohonan PKM. Ketiga, proses pengajuan surat dan perjanjian kerjasama di PKM ini kami ada lanjutan sebenarnya. Cuma di PKM ini saya baru dapat kabar kemarin kalau kepala sekolahnya ganti gitu. Mungkin nanti akan ditinjau ulang ya Pak. Keempat, pelaksanaan PKM. Yang ke Ada pelaksanaan PKM, penyampaian materi, praktek desain dan pembuatan konten. Yang terakhir, laporan akhir, terbit jurnal dan luaran terbit jurnal. Insya Allah untuk jurnalnya kita diusahakan ya Pak. Rencananya mau Sinta 5 seperti itu. Tempat dan waktu pelaksanaan Sabtu 13 September tahun 2025. Lokasinya di MAN 5 Bogor. Teorinya ada di sini, materi ada dua, teori dalam pembuatan konten, terus praktek desain dan pembuatan konten. Pemateri saya sendiri, Ananda Sari Hidayatullah, dan tim PKM, Prodi Sistem Informasi dibantu dan tim PKM mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Adapun hasil dari pembahasan dalam PKM kami, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemanfaatan desain dan konten dalam mengembangkan halaman 5 Bogor berjalan lancar sesuai rencana. Berdasarkan survei awal, sebagai besar siswa telah cukup mahir menggunakan perangkat digital. Jadi dalam PKM kami ini sebenarnya karena ada dua kelas 12, 11 dan 10. Jadi kelas 12 ini rata-rata sudah mampu menggunakan perangkat digital. Dan di dalam PKM kami ada peserta jurnalis dari Manima Bogor itu sendiri. Kenapa kami melibatkan kelas 11 dan 10 buat regenerasi dalam ekskul wajib jurnal mereka seperti itu. Nah, siswa juga menunjukkan ketertarikan dalam memahami pentingnya citra digital untuk menunjang peluang akademik seperti seleksi perguruan tinggi maupun beasiswa. Akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan dalam membuat desain visual yang menarik, menyusun narasi persuasif, dan membentuk portofolio digital yang berkualitas. Sebenarnya dari mereka juga sebenarnya sudah eksis di tim jurnalisnya ya, udah banyak kontennya juga. Kami di sini sebagai suplemen penambah agar lebih maksimal seperti itu. Kegiatan workshop dilakukan dalam beberapa sesi yang mencakup pengenalan personal branding digital, desain visual menggunakan Canva. Kami menggunakan Canva untuk mendesainnya karena khawatir kalau menggunakan Adobe, khawatir mereka belum belajar ya, Pak. Karena di sini MA ya, cuman Islamnya jadinya MAN. Itu tidak belajar soal Adobe. Pelatihan penulisan narasi persuasif serta praktik pembuatan konten. Nah, untuk pelatihan penulisan narasinya kita bantu menggunakan ChatGPT seperti itu. Untuk AI-nya kita pakai ChatGPT. Terus pada sesi mindset shifting, siswa diperkenalkan pada konsep citra diri digital profesional serta pentingnya portofolio dalam mendukung prestasi akademik. Pelatihan desain visual membantu siswa memahami dasar-dasar layout, tipografi, warna, serta elemen visual lainnya sehingga dapat membuat CV, poster, hingga materi presentasi menarik menggunakan Canva. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas desain dan konten yang dihasilkan. Siswa telah mendapatkan arahan dan bimbingan teknis dari tim PKM. Aktivitas ini memotivasi siswa untuk terus mengembangkan keterampilan digital hingga mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kegiatan PKM meningkatkan kemampuan siswa 2 dalam menit desain lagi ya, Pak visual, Nanda. penulisan narasi, ya, Pak, personal branding dan digital. Siswa dilatih membuat konten, menyusun esai akademik, serta memahami prinsip storytelling melalui sesi praktik dan klinik prototype portofolio. Siswa mampu menghasilkan karya yang lebih terarah, kreatif, dan siap digunakan untuk kebutuhan seleksi akademik. Mampu beasiswa maupun beasiswa. Secara keseluruhan kegiatan ini efektif meningkatkan kompeten dan non akademiknya siswa dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya identitas digital di era modern. Berikut foto-foto kegiatan
kami ya. Oke, kita sampai kesimpulan. Dapat disimpulkan dari PKM kami yang pertama, siswa dapat beralih dari konsumen menjadi produser konten digital yang produktif setelah mendapatkan pelatihan desain, praktik pembuatan konten, dan pendampingan langsung. Kesadaran siswa tentang pentingnya citra diri digital meningkat, siswa mampu membuat CV presentasi yang lebih menarik dan profesional. Yang keempat, kemampuan siswa dalam menyusun tulisan dan narasi yang berdampak semakin berkembang melalui pelatihan penulisan esai motivasi, penyusunan deskripsi diri, dan teknik storytelling. Yang terakhir, siswa berhasil memperoleh keterampilan praktik yang relevan untuk seleksi tingkat lanjut, seperti pembuatan portofolio, konten kreatif, CV, dan kemampuan menulis esai. Mungkin sekian dari presentasi saya. Barangkali ada Pak Ibu yang ingin bertanya atau Pak Isan sendiri ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nanda. Hampir sama ya tadi kayak Pak Holik ya untuk Iya, apa namanya Pak. materinya ya. Iya, target Memang kita memang pas di PKN ini itu Pak, anak-anak jurnalis ya. Sebenarnya kalau di Pak Holi kan tadi yang saya tangkap, hilang Pak Nanda suaranya. Pak Nanda. iya loh, Pak. Ya, Ada Pak, ada. suaranya hilang tadi. Ya, jadi target target kita emang ketika saya datang ke Manima Bogor itu ketemu sama Kabid Humas menyarankan dia tertarik banget untuk penambahan soft skill dan hard skill di bidang desain karena mereka punya ekskul saya sekolah Nah itu di Manima Bogor ini yang tingginya tuh jurnalisnya emang ekskulnya itu. hmm. Nah itu tindak lanjutnya gimana Pak Nanda? Tadi kan kepala sekolahnya kayaknya tertarik banget nih sama materi PKM-nya gitu. Nah itu kira-kira ada tindak Iya, lanjutnya atau bagaimana tuh? sebenarnya kita udah ada tindak lanjutnya Pak dari tim Humas pengen lanjut lagi untuk PKM selanjutnya gitu. Untuk yang kelas 11 naik kelas 12 sama Ya hilang lagi Pak Nanda. dari yang sudah dan evaluasi. Nah, cuman ada penggantian kepala sekolah. Kemarin saya udah kunjungan ke sana minta surat dan IA dan lain-lain gitu. Harus bikin MOU ulang Pak, kita nanti di ajaran baru seperti itu Pak. Mungkin nanti di ajaran baru kita baru evaluasi karena awalnya emang kepala sekolah yang di Manima Bogor ini hanya sementara gitu karena kondisional ada masalah sebelumnya di kepala sekolah yang sebelumnya seperti itu. Tapi Oke. kita memang ada tindakan apa mau menindaklanjuti gitu karena memang saya kenal dekat ya kebetulan sama ibunya gitu. Ya, Terus mantap nih Pak enak Nanda. juga. Kenalannya sama kepala sekolah. eh Berkaitan dengan pemaparan materi tadi, kalau di sistem Hmm. informasi ya di prodi kita itu berkaitan dengan mata kuliah apa ya Pak Pananda? Dan di semester berapa tuh? Hmm. Kalau di prodi kita ya mata kuliah yang berkaitan sama PKM saya itu sebenarnya ada apa? Ada desain grafis, terus ada media sosial juga. Kenapa saya bilang media sosial? Karena mereka kita ajarkan juga soal KPI ya, Pak. Terus yang terakhir ada digital marketing kayak gitu. Bagaimana memanfaatkan SEO, cuman belum tindak lanjutan. Ini mungkin harus PKM-PKM selanjutnya ya. Di pembahasan berikutnya kemarin baru menyampaikan seputaran pembuatan desain, terus bagaimana membuat narasi. Nah, belum di apa namanya, belum dikontrol kualitas narasinya tersebut itu seperti apa kayak gitu. Untuk yang lebih baiknya belum belum sampai ke sana, tapi baru pembuat. Oke, baik. Nah ini eh, sangat bagus ya menurut saya kalau misalnya
ada tindak lanjutnya. Soalnya kan materi tentang digital marketing, kemudian desain kan lumayan luas. Nah, dan kemudian kalau kita mau ke sosial media juga akan banyak sekali bidang. Kayak misalnya digital marketing itu kan analisis budgeting, kemudian analisis konsumen kan juga perlu dilakukan gitu kan. Nah, itu juga menjadi bisa Betul, Pak. bisa menjadi bahan atau topik untuk keberlanjutan PKM di semester depan atau di kegiatan berikutnya gitu, Pak Nanda. Ya, eh ada lagi yang mau disampaikan, Pak Nanda? mungkin cukup Pak dari saya. Oke, baik. Eh Kalau tidak ada, boleh ditutup, Pak Nanda, untuk presentasi atau diseminasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Isan dan rekan-rekan dosen semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nanda, Warahmatullahi wabarakatuh. sudah mempresentasikan, mendeseminasikan PKM-nya. Berikutnya.